Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Carolyn April Tanan dengan NIM G701-21088 dari kelas A, jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik ibuprofen. Ibuprofen adalah obat antiinflamasi nonsteroid yang digunakan untuk meredakan nyeri, peradangan, dan demam. Ibuprofen juga tergolong dalam kelompok analgesik dan antipiretik. Rumus struktur dari ibuprofen bisa dilihat pada gambar. Nama kimia dari ibuprofen 2,4 isobutil propanoat. Rumus molekulnya C13H18O2. Berat molekulnya 206,28 gram per mol. Indikasi dari ibuprofen yaitu digunakan untuk mengurangi nyeri ringan hingga sedang, peradangan, dan menurunkan demam. Kontraindikasi dari ibuprofen tidak boleh digunakan individu dengan riwayat alergi terhadap ibuprofen, riwayat ulkus peptikum, gangguan pendarahan, atau riwayat masalah ginjal atau hati yang serius. Efek samping dari ibuprofen yaitu efek samping yang umum termasuk gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, perut kembung, diare, pencernaan yang terganggu, dan sembelit. Nah, sebelum kita masuk dalam farmasetika ibuprofen, kita harus mengetahui apa sih itu farmasetika. Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat yang meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obatan, seni peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan sebagai obat. Selanjutnya, farmasetika ibuprofen. Dosisnya untuk dewasa 200 sampai 250 mg 3 sampai 4 kali sehari, anak-anak umur 1 sampai 2 50 mg 3 sampai 4 kali sehari, anak umur 3 sampai 7 tahun 100 sampai 125 mg 3 sampai 4 kali sehari, anak 8 sampai 12 tahun 200 sampai 250 mg 3 sampai 4 kali sehari, dan tidak boleh dipergunakan pada anak yang berat badannya kurang dari 7 kilo. Bentuk sediaan dari ibuprofen adalah rutan, suspensi, emulsi, serbuk, kapsul, tablet, dan tablet salut gula. Penyimpanan ibuprofen, simpan ibuprofen dalam wadah tertutup di ruangan dengan suhu yang sejuk, lindungi obat ini dari paparan sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, apa sih itu farmakokinetik? Farmakokinetik ilmu yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses farmakokinetik dimulai dari penyerapan atau absorpsi lalu tersebar ke seluruh jaringan tubuh melalui darah atau disebut distribusi, selanjutnya di metabolisme dalam organ-organ tertentu terutama di hati. Lalu sisa atau hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh dengan ekskresi atau eliminasi dan selanjutnya disingkat menjadi ATME. Nah, ada 4 proses farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi, yang kedua, distribusi, yang ketiga, metabolisme, dan yang keempat, eliminasi. Yang pertama, absorpsi.
Absorpsi adalah proses yang sangat menentukan tercapainya efek farmakologi obat. Absorpsi ibuprofen memiliki kecepatan absorpsi yang cepat sehingga dapat memberikan efek terapi yang cepat pula. Absorpsi ibuprofen melalui lambung berlangsung cepat dan kadar maksimum dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam. Waktu paru ibuprofen dalam plasma sekitar 2 jam. Melihat waktu paru yang pendek, maka ibuprofen perlu dikonsumsi 3-4 kali sehari agar di dalam tubuh dapat dipertahankan. 90% ibuprofen terikat dalam protein plasma. Maka kira-kira 90% dari dosis yang diabsorpsi akan diekskresikan melalui urin sebagai metabolit dan konjugatnya. Sifat kelarutan ibuprofen sangat kecil, 46,9 mikrogram per mililiter pada suhu 37 derajat Celcius dan 29,1 mikrogram per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius. Sehingga ibuprofen cepat diabsorpsi tubuh dan banyak dipakai untuk terapi demam atau analgesik. Selanjutnya, tahap kedua yaitu distribusi. Ibuprofen didistribusikan ke seluruh tubuh, terutama terkonsentrasi pada cairan sinovial. Keberadaan obat ibuprofen dalam cairan sinovial adalah lebih lama daripada dalam plasma. Obat ini terikat pada protein sekitar 9.099%, terutama dengan albumin. Dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma berupa albumin, glikoprotein, CBG, dan SSBG dengan ikatan lemah dan akan dibawa ke seluruh tubuh. Obat bebas akan keluar ke jaringan, ke tempat kerja, depotnya, ke hati, dan ke ginjal. Di jaringan, obat larut air akan berada di luar sel, sedangkan obat larut lemak akan berdifusi dengan membran sel dan masuk ke sel. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu metabolisme. Seperti kebanyakan enzim, ibuprofen diberikan sebagai campuran racemat, enantiomer R dan S. Dengan S ibuprofen yang sebagian besar bertanggung jawab untuk aktivitas farmakologi. Setelah pemberian, diperkirakan 50-65% R ibuprofen mengalami inversi ke enantiomer S melalui tioester asil CoA oleh enzim metil asil koenzim A resmes atau yang dikodekan oleh gen AMACR. Ini tampaknya terjadi secara domin, secara sistematis di hati, tetapi tidak terjadi prasistemik di usus juga. Ibuprofen hampir sepenuhnya di metabolisme, dengan sedikit atau tidak ada obat yang tidak berubah ditemukan dalam urin. Rute utama eliminasi metabolisme oksidatif oleh enzim CYP untuk metabolit yang tidak aktif. Selanjutnya, tahap keempat, eliminasi. Ekskresi adalah proses di mana dikeluarkannya zat-zat obat yang sudah tidak diperlukan dari dalam tubuh. Dalam hal ini, ibuprofen diabsorpsi dahulu melalui pemberian oral yang melalui usus. Konsentrasi plasma maksimum biasanya lebih dari 1-2 jam dan terikat pada protein plasma lebih dari 99%. Kemudian ibuprofen dieliminasi sebagian besar melalui urin dengan paruh waktu 1,8 sampai 2,4 jam. Dalam hal ini, ginjal sebagai organ yang bertanggung jawab mengekskresikan obat-obat dan metabolitnya. Obat-obatan yang pada fase ekskresi dikeluarkan melalui dua macam ekskresi, yaitu ekskresi tubular ginjal dan ekskresi biliar. Interaksi yang dapat
terjadi dengan mekanisme persaingan pada tingkat tubular aktif, di mana dua atau lebih obat menggunakan sistem transportasi yang sama. Selanjutnya kita ke farmakodinamik. Sebelum kita ke farmakodinamik ibuprofen, kita harus mengetahui apa sih itu farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari aktivitas obat pada reseptor tubuh, mencakup cara atau mekanisme kerja, pengaruh fisiologi, serta terapeutik obat. Farmakodinamik ibuprofen yaitu ibuprofen memiliki efek sebagai anti-inflamasi, analgesik, dan antipiretik dengan menghambat pembentukan prostaglandin dengan menghambat secara reversibel enzim COX-1 dan COX-2. Dengan dihambatnya enzim COX-1 dan COX-2, maka asam arakidonat tidak bisa diubah menjadi prostaglandin. Prostaglandin ini lah yang berperan sebagai mediator inflamasi. Tidak adanya prostaglandin menyebabkan penurunan rasa sakit atau analgesik, penurunan set point pada pusat termoregulator di hipotalamus atau antipiretik, berkurangnya sintesis mukus yang melindungi lambung. Hal inilah yang menyebabkan efek samping gastritis atau tukak lambung. Oleh karena itu, penggunaan ibuprofen atau NSAID lainnya harus diminum setelah makan atau perlu diawasi secara hati-hati jika digunakan pada pasien yang punya riwayat tukak lambung. Demikianlah video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.